Baron, kau mau diskusi sama Bang Juma? Sama Juma, iya. Oke, baik. Jangan kau nyerocos saja, Baron. Ya. Selamat siang, brother semua. Om Nur Alim. Takut sama aku dia, Blenda. Bukan takut, mungkin lagi ke apa, bising kali. Kau sabarlah. Bang Juma monitor. Kenapa dia diam? Sabar. Siapa nama sebenarnya? Nur Alim atau Bang Juma? Apa? Nur Kau diam Alim. dulu lah. Siapa Nur Alim, Baron? Ini cuma Kepala bapak kau namanya itu. Bisa baca, makanya kau buka mata kau tuh, Longor. Jangan kau tutup. aku buka mata kalau dia buka masker. Kau mau diskusi atau mau main apa ini sekarang nih? Ya aku diskusi lah, takut dia takut sama aku. Oh, lagi sholat, Bang Juma lagi sholat. Ah, pura-puranya dia itu Kepala tidak- bapak kau. Kau macam udah jago kali ilmu kau. Lagi sholat lebih Yaudah, penting. sama aku aja kau ya, sama aku. Apa ya, materi apa yang kau kuasai, ayo. Datuk, Ya, jangan kau tidak Ya, materi apa yang kamu kuasai? Namanya, jelaskan dulu. Kau diam dulu kau, bangsa. Kau diam. Satu-satu lah bicara, Glenn. Materi apa yang kalian kuasai? Lawan aku yuk. Jangan dah, cuma aja. Bang Zuma lagi ibadah. Pura-pura Iya. aja itu kalau ada aku. Di sana sudah waktunya, brother. Beliau tinggal di daerah timur. Benar ya? Daerah Dia ya. waktu apa? Waktu Indonesia Tengah, sorry. Dia waktu pura-pura itu. Yaudah, kita diskusi aja. Materi apa yang kamu kuasai tentang Kalau Kristen? next lawan dia ini aku banget. Siapapun. Assalamualaikum. Jangan ganggu, semua lagi mau. Salam. Sebentar. Yong ini sebentar. Yong Islam ya. Yong. Ini ada noise. Di mana noise ini? Di aku ya? Oh, Bang Juma udah monitor. Bilang noise. Oh iya. Sebentar, Yong King monitor. Ya bang, bener. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam bang. Oh, izin Bang dibawa dulu, Bang ya. Ya oke. Iya. Tadi Bang, si Baron nih katanya mau diskusi sama Bang. Oke. Oke. Silakan. semua. Ya, halo Baron. Halo Nur Alim, gimana? Ya, halo. Betul, saya Nur Alim. Nur Alim itu artinya Iya, namanya siapa sebenarnya Nur Alim? Udah kau diam lah, Mek. Nama Kau pun asli nanti saya. turunkan kau. Nur Alim itu artinya cahaya ilmu. Lanjut. Ya, Nur Alim artinya alim. Terserah mula. Ayo, silakan. Oke, cuma saya belum Ya. banyak mau Oh, diskusi atau bertanya ini? berdiskusi lah. Apa topik yang Apa kau temanya? kuasai? Kebangkitan atau apa? Boleh. Pengadilan? Terserah. Yang mana yang kamu suka? Loh, kok ada tema terserah? Gimana sih? Enggak, saya milih terserah dengan yang kamu suka, penyaliban Ya, atau kau yang milih lah. Ya Kau udah, kan- penyaliban. Ya, penyaliban. Ya, penyaliban, oke. Ya, silakan. Siapa yang disalib sebenarnya? Yang disalib itu menurut hukum Yahudi adalah pembuat kejahatan yang setara dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut Islam yang disalib itu adalah orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang benci kepada pencipta langit dan bumi dan benci kepada para nabi dan rasul. Saya tanya siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dialah yang kemudian yang disalibkan. Intinya dengar, intinya yang disalib itu adalah pelaku kejahatan. Allah SWT tahu nggak siapa yang disalib? Sudah pasti tahu, tapi tidak Siapa dijelaskan. namanya? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran karena itu Berarti tidak dia nggak penting. tahu. Bukan berarti tidak dituliskan dia tidak tahu. Ini diskusi apa ini? Diskusi apa ini Ya namanya? kan saya tanya. Ini Allah diskusi apa SWT namanya? itu maha tahu kan siapa yang disalib? Iya tahu, tapi tidak dituliskan, tidak difirmankan namanya. Kenapa dia disebut- tidak firman, tidak kasih tahu? Tidak disebutkan namanya. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar manusia menggunakan akal Kenapa kau bilang sehatnya. Yudas? Kau melebihi Allah SWT. Jelas Yudas.
Kenapa Hey, dikatakan di mana Yudas? tertulis Saya Yudas buktikan, disalib? saya buktikan kalau itu Ya, adalah ayatnya Yudas. bahwa Saya, Yudas disalib. saya buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Oke, boleh? Hanya, ayo. Boleh ya? Ya. Oke. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes Mana 18. Oh diamlah dulu monyet. Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian Yudas datang menangkap Yesus bersama dengan tentara Romawi, tiba-tiba saja ada kejadian dahsyat terjadi di situ. Ketika ada manusia, dikatakan Yesus mengatakan, siapa yang engkau cari? Ya, manusia ini menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba saja orang itu mengatakan, akulah dia. Jadi ada orang sebelum penyaliban, sebelum penangkapan mengaku akulah dia. Siapa itu? Penyesat. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Orang ini sebelum ditangkap mengaku akulah dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Penyesat. Ayo. Kata Yesus yang berkata akulah dia itu adalah penyesat. Yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Siapa dia? Om cuma izin kepada host dan moderator jangan mute-mute saya. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat bahwa itu adalah Yudas? Kamu buka Google sekarang, lihat di materi internal Kristen, Alkitab Sabda, Matius 27 nomor 5, lihat catatan kakinya di bawah. Yudas mati dengan cara disalibkan. Silakan. Silakan Anda buka Matius 27 Di mana nomor 5. ayatnya Yudas disalib? Lihat catatan kaki Matius 27 nomor 5. Percaya catatan kaki atau ayat? Lihat di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat 5, betul? Iya, catatan kakinya lihat. Catatan kakinya lihat di bawah. Oke, saya mulai dari ayat 1 saja. Catatan kakinya lihat. Saya nggak suruh kau baca kau dulu. baca catatan kaki? Iya, catatan kaki itu siapa yang membuat catatan kaki di situ? Siapa Mana yang memberikan? catatan kaki? Siapa yang memberikan catatan kaki di situ? Siapa? Oke, saya baca. Gantian boleh? Ya, Boleh? silakan. Ya, silakan. Supaya tidak ada dusta. Karena saya akan baca semua ayatnya. Ya. Catatan kaki yang kau baca semua pula mau kau baca longor. Catatan kakinya kau baca. Matius 27 nomor 5 di dalam kitab saudara itu. Di Alkitab Sabda ada catatan kaki. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu mati dengan cara disalib. Dah selesai. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat yang ke-32, Yesus disalibkan, bukan Kenapa Yudas 32? saya baca. Jangan dicomot-comot ayat. Matius 27 catatan kakinya, catatan kaki. Kita bicara tentang penyaliban ini, fokus di penyaliban, oke? Yang disalib ini penjahat atau orang benar? Jangan kau lari kemana-mana pertanyaanmu. Realitanya harus. dulu. Salib ini diperuntukkan untuk penjahat atau salib ini hukuman untuk orang benar? Jawab dulu. Oke, izinkan saya membacanya, boleh? Cepatlah kau baca. Matius 27 nomor 5 tapi ya. Saya baca ya. Silakan. Berjalan ke luar kota, mereka pun berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, bukan salib Yudas, longor. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya bukan tempat Coba orang. kamu baca Matius 27 nomor 5. Kan kau potong-potong. Matius 27 nomor 5 itu catatan kakinya mengatakan dulu, apa di situ? Mute dia,
Saya minta Anda membaca catatan kakinya. Catatan kaki. Sudah menyalibkan Yesus. Catatan kakinya. Catatan kakinya Anda baca di sana. Baca. Jangan kau baca semua, nggak jelas apa yang kau sampai gigi kau lepas. Komentar, kenapa kau mit-mit Iya, aku? catatan kakinya kau baca, jangan itu kau baca. Kenapa kau mit aku? Ya disuruh catatan kaki, kita kan poinnya aja. Di situ tertulis Yudas, itu dibaca. Kemana-mana kau? Kau baca kitab atau baca catatan kaki? Nggak ada, longor kau, nggak ngerti kami apa yang kau bilang. Pasang dulu gigi kau. Oke. Ini aja, cuma di poin aja Om semua. Saya hargai kau. Di mana ayatnya Yesus menyatakan aku tidak disalib, dan saya akan tunjukkan Yesus menyatakan aku disalib. Oke, baik. Saya tunjukkan Yesus mengatakan aku tidak disalib. Oke, bunyinya Oke. seperti itu ya. Ayo. Iya. Dia katakan aku tidak mati. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya, apa? Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan, Kenapa kau lari ke Mazmur? Pernyataan Yesus bahwa aku tidak disalib. tadi Yesus mengatakan apa? Harus digenapi tertulis tentang aku di kitab mana? Iya, itu dimaksud. Tapi kau Nah, pintar. Baik semua. Pintar. Mana Saya ulang lagi. Kata Yesus harus digenapi. Lukas. Yesus mengatakan Oh, yang tadi Lukas 24 ayat berapa? ayat 44. Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Iya. Betul? Betul? Ayat 44 ya. Ya. Silakan. Dia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Berarti harus tergenapi kan yang ada di kitab Mazmur kan? Ya betul. Oke, saya tanya kamu. Di dalam Mazmur serat Kau jawab Enggak, pertanyaan kau iya, saya tanya dulu. Hanya mau jawab Yesus Oke, tidak oke. disalib. Baik, Yesus menyatakan baik. aku tidak disalib. Oke, baik. Balik nanya pula. Oke, baik. Dengarkan. Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa batu yang dimaksud? Kenapa kau lari ke batu-batu? Ini siapa yang disalib? Yesus pernyataan. Ya, baru saya bacakan ayatnya pengakuan Yesusnya kalau dia itu tidak disalib. Kutanya dulu kamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Oke, kita fokus di pasal 24 Lukas aja daripada ke lompat-lompat. Iya, Mazmur 24:4, Lukas 24:44 kan Mazmur rujukannya kan? Kutanya dulu samamu, batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu siapa? Itu gambaran dari Yesus. Yesus, pintar. Artinya ditolak, bro. Satu, Yesus. Nomor 26-nya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Itu siapa? Om Cuma, kau janji tadi mau bacakan pernyataan Iya. Yesus. Ikut aja. Ini terakhir. Sebelum saya bacakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Itu nubuatan tentang Yesus, ayo. Yesus lagi. Berarti batu yang dibuang adalah Yesus, yang diberkati adalah Yesus. Maka saya tanya samamu, datar 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan Di mana perbuatan ayatnya Tuhan. aku tidak akan mati tetapi hidup, ayo. Mazmur 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang. Mari ke Mazmur. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang dan dia yang diberkati dalam nama Tuhan ternyata berkata, aku tidak akan mati. Jedar. Mana Yesus menyatakan aku tidak mati di Mazmur, bro? Mazmur 118. Itu di kisah di situ penyaliban apa enggak? Ini upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kubacakan samamu, dengarkan baik-baik. Mana ada di Mazmur? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Kau baca di Lukas Dengarkan. tadi, Saya bacakan kau lari ke satu. Mazmur.
Dengarkan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab. Aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku. Menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku. Dan mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah yang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan itu. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur. Dan Tuhan menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dinubuatkan di sini. Halilintar. Ayo, Sudah? ayo. Ayo. Sudah. Siapa yang berkata aku tidak akan mati? Oke, kamu tahu Mazmur 117 apa itu? Aku ulang lagi pertanyaannya. Syukran Bunda, Masya Allah, barakallahu fikum. Bro. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau ngerti. Yang berkata di Mazmur tadi aku tidak akan mati itu siapa? Pian Om. Ya, silakan. Yang berkata aku tidak akan mati di Mazmur tadi itu siapa? Oke, saya bacakan, saya sampaikannya. Mazmur 117 itu berbicara tentang nyanyi-nyanyian daripada pemazmur. Tadi Yesus berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di mana? Bro, kau janji tadi akan menunjukkan pernyataan langsung Yesus bahwa ia tidak Itu dia. Oke, dan saya akan sampaikan sesuai dengan yang Suma sampaikan tadi dalam Lukas 24. Jangan dilihat ya. Lukas 24 ayat 7 Yesus berkata sendiri bahwa sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sendiri harus diserahkan ke dalam. Tidak ada dikatakan Yesus sendiri. Pembohong. Woi, pembohong penipu. Dan disalib dan nggak ada. Hari yang ketiga. Pembohong penipu. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Kenapa kau met-met aku? Tidak ada begitu bunyinya. Jangan kau berdusta di sini. Mentang-mentang kau alat setan untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa ini orang ini pandai kali kau berdusta? Tidak boleh. Tidak boleh kau menyesatkan di sini. Mentang-mentang kau itu pengikut setan. Om cuma Lukas 24 ayat 7 Yesus sendiri berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jauh kau bohong di sini. Jangan kau berbohong. Saya tidak bohong. Lukas 24 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Apa yang dikatakannya kepada kami ketika tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Itu Lukas 24. Dengar. Kalau Lukas 24 di situ salah. Kamu salah besar. Kamu salah besar. Kau tadi mengatakan yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan. Mana ada kata Yesusnya? Di situ perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea. Apa katanya? Ulang. Apa katanya? Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Bahlul. Kau baca Markus 9 nomor 30
dan 31. Kau baca. Kau baca di situ. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Siapa, Nih ku baca. siapa? Ini ku bacakan samamu. Ini ku bacakan. Itu siapa? Ku bacakan samamu di Markus 9 Aku tanya itu siapa? Kau yang bukan Yesus. Itu merujuk kepada Yudas, tidak merujuk Mana kepada ayatnya? Yudas jelas anak manusia diberikan kepada Yudas. anak manusia. Yudas ini anak apa? Anak kucing. Saya tanya mana gelar anak manusia diberikan kepada Yudas? Yudas ini bukan anak manusia. Saya tanya di mana ayatnya? bahwa Yudas Enggak, aku tanya dulu. diberikan anak Yudas manusia? ini bukan anak manusia. Kau jangan longor. Kau. Jadi dikatakan Yesus begini. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Oke, tunggu, Yesus tunggu, berkata, Isma, kau tidak panjang tunggu. Bukti bahwa bukan Yesus yang disalib, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dia tidak mengatakan. Betul itu. Dia tidak Anak membunuh manusia aku. Siapa? Hei, kalau itu untuk Yesus, dia akan mengatakan, dan mereka akan membunuh aku. Gimana kau dikte Yesus? Suka-suka kau dikte Yesus. Yesusnya mengatakan mereka akan membunuh dia. Oke, gantian kau kan narasinya banyak kali kau. Aku gini terus. Mereka dalam akan Lukas, membunuh kau dulu dia. gantian. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Kau tunjukkan sekarang mana ayatnya Yesus berkata langsung aku tidak disalib. Ya ini tadi barusan ku baca Yang tadi barusan ku baca. Mana? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Ya, mereka betul. akan Lanjut. membunuh dia. Lanjut. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu bukti bukan dia. Itu disalibkan, bro. Kau ini nomor kau. Markus 9 nomor 31, Orang-orang 31, berdasan dan 30 disalibkan dan kau bilang 31. di situ deh, membunuh. Itu disalibkan di situ kau. Kemudian kasih membunuh kau. kemudian Aduh. Kirain apa hujah ini orang ini takia terus ini. dia tidak mengatakan aku. Oke, pakai ayat yang lain. Oke, Markus 10. Jangan kau dikte aku dikte yang kau. Markus 10 nomor 33 nomor 34. Matius Sekarang 20, kita ayat pergi, sabar dulu. 28. Sekarang kita Matius. pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal, dan dia akan diolok-olok, dia diludahi, dia disesah, dia dibunuh, dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bukan Yesus. Siapa Yesus yang sendiri mengatakan dia. hukuman mati? Siapa yang dijatuhi hukuman mati? Dia. Kalau Dia Yesus, siapa? maka Yesus mengatakan aku. Tapi dia mengatakan dia. Dia itu siapa? Ya dia. Dia Siapa? yang bukan aku. Dia itu siapa? Dia yang bukan aku. Aku itu siapa? Ya, aku Yesus, sementara dia yang disalib. Dia itu siapa? Dia bukan Yesus. Itu kata ganti terhadap anak manusia. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala. Dia akan Iya, membunuh manusia. dan dia akan dihukum mati, dan mereka akan menyerahkan dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Mereka akan membunuh aku, dan mereka akan menyerahkan aku, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesat, aku akan dibunuh, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa tidak mengatakan itu? Yesus begitu, kenapa? Karena Kenapa? Yesus menggunakan gelar anak manusia. Dia merujuk kepada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Antum ini. Antum dia kan. Yesus itu telah memberikan petunjuk yang disalib itu adalah dia, bukan aku. Ente ini penumpang gelap. Kutanya samamu dulu. Diam dulu. Tenangkan Kau belum pikiranmu. jawab pertanyaanku dari tadi. Habis ini kamu boleh bertanya ke saya 10 pertanyaan. Saya cuma bertanya samamu 1. Oke, habis ini kau diam jangan nggak boleh nanya lagi. Iya, baik. Dengarkan saya. Yang mau... Bilang dulu. Siap Gurunda. Ya, oke. Siap Gurunda
dengarkan. Kenapa begitu? Ya, dengarkan. Siapa yang ingin Yesus orang benar ini mati? Tuhan atau iblis? Jawab Kok dengan sekolah jujur. di mana sih? Pertanyaanmu nggak jelas. Siapa yang... Baik pertanyaan Udah kamu jelas dulu. begitu. Hei, siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke. Siapa yang ingin Yesus disalib? Itu kan? Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa di surga. Longor. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Mana dalilnya Tuhan menghendaki yang dibunuh adalah orang benar? Kau bawa lagi dalil nanti itu yang lain-lain kau. Saya bilang Mana? itu pernyataan Yesus. Ada dalilnya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Kamu pingin kali Yesus yang disalib. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan iblis. Yang iblis seperti nabimu di Hei, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kamu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iblis juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan. Berarti mulutmu itu adalah mulut iblis. Oke, kau tanya tadi siapa yang kehendak Yesus disalib? Itu adalah Makanya orang kamu yang kalau Bapa. bicara itu kenapa suaramu kayak orang lagi ngunyah ban dalam? Namanya kau ngatur suara saya. Kamu kayak mengunyah ban dalam. Kenapa? Karena sebenarnya lidahmu itu lidah iblis. Panjang kali lidah kau itu. Melainkan yang jadi kehendak Bapa di surga tentang karya penyelamatan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Satu pertanyaan aja nggak bisa kan? Satu pertanyaan nggak bisa. Satu pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa. Satu pertanyaan aja nggak bisa dia. Satu pertanyaan kamu nggak bisa tunjukkan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Lukas 22 ayat 42. Lukas 42 itu 42 itu dengar baca 43-nya. Baca 44-nya. Bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Persiapan untuk terbang melayang tembus sampai ke langit kedua. Paham? Mana Yesus melayang? Hei, kau baca data nomor 69-nya. Ketika Yudas ditanya, apakah engkau ini Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata Yudas? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan aku ini adalah Mesias. Apalah gunanya aku berkata, padahal engkau tidak percaya. Aku bertanya, tapi engkau tidak akan menjawab. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba aku baca ayatnya tadi. Lukas 22 ayat 60 berapa tadi? 69. Itu ucapan Yudas itu. Ketika Yudas disidang oleh imam-imam kepala, Yudasnya berkata, Yesus sekarang. Hei bro, kalau tidak Yesus sudah disalib, kenapa ada Yudas lagi di situ? Yudas itu bukan Yesus. Baca 69. Halilintar. Kau baca. Baca Yudas lagi. Baca Lukas 22 nomor 6869. Baca. Baca. Lukas Dan 22. sekalipun aku Yesus bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Mulai sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang sedang bicara? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Oke, saya baca ayat 70. Kalau begitu ini anak Allah, jawab Yesus
Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Bukan kau mengaku Yesus anak Allah. Kamu sendiri bukan aku. Nah, Kamu Yesus yang mengatakan. Hei, kalau kau baca original teksnya, tidak ada kata akulah anak Allah di situ, itu nggak ada. Kau baca sekarang original teksnya, itu penambahan lain untuk menyesatkan kalian. Nggak ada itu. Maka mereka memberi keputusan. Dengar, lalu mereka berkata, untuk apa kita membutuhkan lagi kesaksian? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Apa kata mulutnya? Kau belum jawab pertanyaanku tadi. Mana pernyataan Yesus langsung bahwa aku tidak disalib? Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Oke, siapa anak manusia di situ? Yesus. Kau bilang tadi Yudas, sekarang Yesus. Ini yang bicara siapa? Nah, longor betul kau. Ini yang disidang siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang? Yang disidang ini siapa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang Yesus. Nah, sekarang begini. Dengar. Ini yang bicara ini siapa? Yesus. Yesus. Kalau duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu di bumi atau di langit? Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya, di langit atau di bumi? Itu bahasa bagaimana majasnya menggambarkan keagungan Yesus. Kau itu, ini oknum yang ditangkap ini yang mereka kira. Dengar, diam dulu. Nur Alim. Emosi dia. Ini orang yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini, mengaku dengan mulutnya, mulai sekarang Yesus anak manusia itu udah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Nur Alim. Elohim yang maha kuasa ini, Elohim yang maha kuasa ini di langit apa di bumi? Oke, saya bacakannya gantian. Elohim, tunggu, kembali dulu. Nur Alim sudah tadi mengakui Hold on, tunggu dulu. Yang maha kuasa ini duduk di mana? Di bumi atau di langit? Kenapa di mute? Yang maha kuasa ini duduk di bumi atau di langit? Yesus maha kuasa enggak? Nggak ada dalilnya maha kuasa, potnya. Coba kau buka Yohanes 17 ayat 2. Oke. Baik. Yohanes 17 nomor 2. Kalau Anda lihat sampai ayat 3 aja. Mau sampai data 19 pun, ingat ya, Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa. Dengar. Iya, betul. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya anak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Ini Yesus lagi ngapain? Berdoa atau lagi bernyanyi? Aku baca. Tunggu. Kutanya dulu. Yesus ini sedang berdoa atau lagi bernyanyi? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Sang Bapa. Ya. Yang berdoa itu maha kuasa atau tidak? Kau janji tadi mau baca. Iya. Saya akan baca. Saya akan baca. Memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, saya akan baca. Pertanyaan saya, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Cuma kau sudah janji tadi terakhir bertanya, tadi kau bertanya lagi. Enggak, karena kau yang membawa saya ke situ. Maka saya bertanya, yang berdoa ini, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Jawab satu dulu, Om. Jawab. Yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Baca ayat 1 sampai 3. Jangan kau potong-potong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Kenapa kau yang diberi kuasa ini kuasa atau tidak? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bukti kalau dia itu nggak kuasa. Berdoa, dia berdoa. Ya Bapa,
permuliakan anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga ia akan memberikan yang hidup kekal, supaya semua yang engkau berikan kepadanya, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau lalu-lalunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal Yesus itu yang keutuh. Udah kasih. Oh, ini terlalu longok, terlalu flaming. Sekarang yang berdoa ini maha kuasa gitu. Yang berdoa, Ah. Yesus diberi kuasa oleh Sang Bapa. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Dia maha kuasa. Kok dia dikasih kuasa kalau dia maha kuasa, kampret? Kau pelajari bagaimana dia sebagai manusia. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia minta diberi kuasa? Yesus diutus. Jadi utus. Kalau sudah diutus berarti dia tidak maha kuasa. Dia diutus oleh Sang Bapa. Iya, berarti dia tidak maha kuasa karena dia masih ada yang mengutusnya. Lagian dia berdoa. Dia diberi otoritas oleh Sang Bapa. Saatnya pemuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oh, saya tua. Engkau telah memberikan anak kemananya. Anak yang minum. Demi yang mula ia nama mereka inuk yang mana mereka yang mereka Kalau gitu, inuk yang itu ya itu mau mereka mengenal Ya udahlah, biarlah semua hidup dan mati dalam bersetia dengan memagari akidah Islam. Tapi itu dia sementara itu sudah betul itu. Yesus sedang berdoa kepada Dia yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, terakhir. Bro. Nur Alim. Itu bukti bahwa dia itu tidak maha kuasa gitu. Nur Alim, di sini mumpung 1.700 orang. Coba tunjukkan bagaimana testimoni skincaremu dengan cara pakai masker. Ayo. Masalah generasi. Iya, aku promosi. Udah nyerah dia. Aku promosi bagaimana cara menggunakan Udah menyerah dia. dengan cara memakai masker. Dah nyerah, udah nyerah kau, nyerah. Ampun gerunda bilang cepet. Ampun gerunda bilang gitu nyerah. Nah. Promosi dulu skincare. Menggunakan skincare dengan cara pakai masker. Gimana Ampun gerunda bilang udah nggak usah kemana-mana kau. Ampun bilang udah nyerah. Udah. Ampun gerunda bilang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bunda. BS Suma adalah Bang Ya suruh Suma. pasang gigi dulu Brunda. Giginya tinggal Bun, ini giginya tinggal 3 nih Bun, tinggal 3 giginya nih, tinggal 3. Itu dia. Tinggal 3. Ayo pasang gigi kau dulu baru ini lagi pada melondelin ke saya. Mendingan aku 3 gigi dari muka Suma yang boneng. Ya, Kasihan orang sirik begitu ya. Cuma kamu boneng apa monyong? Dua-duanya Bang, dua-duanya. Oh, Dia ngaku tak. Terus bagaimana caranya beli Daripada kau kayak gitu mau boneng? Bodeng itu artis loh. Benar dia ngomong. Testimoni itu harus mulai dari ownernya dulu. Gimana mau laku kalau muka penjualnya sendiri rusak? Iya udah juga. kinclong Brunda, nggak perlu kau. Kinclong lanjutkan gimana lagi. dia pakai itu? Dia pakai apa Kau namanya? pasang gigi dulu lah baru ngomong ah. Orang itu Pasang gigi dulu. orang itu Tandanya pakai aku ompong. orang itu pakai masker mulut dan hidung, dia pakai masker matanya. Coba lihat gambarnya itu. Benar. Iya. Matanya pakai masker. Ini nama aku Baron Alim. Aku jujurnya kau. Gimana kau tinggal sebenarnya biar aku datang bersyahadu di rumahmu? Bersahadu. Bersahadu. Aduh, parah. Bersahadu gitu. Borong semua aku bawa semua ke Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah om semuanya. Mudah-mudahan kau panjang umur, diberi kesempatan dan Yesus bertobat dan mengampuni framing. Bodoh. Siapa yang mau menyembah makhluk kuburan? Bodoh. Sesungguhnya Yesus itu adalah jalan Bodoh. Inilah manusia-manusia yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluk kuburan jadi Tuhan. Inilah. Hah.
Inilah dia kekuatan yang paling kuat yang ingin mengkudeta kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi adalah kekuatan Kristen. Mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Mustahil hilang kayak Tuhanmu itu. Yesus dalam Bible sama aja. Tidak. Nah itu udah. Ya, terus kenapa? Kalau Yesus dalam Bible disalib enggak? Disalib. Nah itu Disalib. dia ngaku, tapi katanya tadi tidak disalib. Ya udah. Dengar. Ada Yesus yang disalib, ada juga Yesus yang tidak disalib. Nah itu terserah kau yang Ya, memang begitu Yesus disalib. faktanya. Oke Om Blender, sampai jumpa ya. Silakan undang orang Kristen yang lain biar mencerdaskan abang semua, biar kentalnya aku. Ya. Jangan lupa saudara-saudaraku Islam, bukan dipaksa percaya, tapi Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup kekal. Tuhan. Jualan kecap. Mending kau ke pasar sama Luga Tambunan. Jualan minyak kelapa. Oke, tidur kau sana semua, gantian yang lain. Ngapain kau suruh saya tidur? Halo, selamat Bang Max. Ya. Selamat siang. Siang Dinda. Kok Dinda? Kenapa Dinda? Abangmu ini kok Dinda kau ini, aduh. Kau cuma langsung cepat kali kau bilang Dinda. Tanya lu umurnya baru Dinda. Iya. Enggak, dia selalu panggil aku Dinda dia ini. Ya udah, aku panggil adik aja lah. Adik Dinda lagi. Enggak buka bayar dulu Kian. Berapa umur si X, berapa umur si Y? No, Dinda. Aku nanya dulu si Bunda ini faedahnya naik apa? Enggak mau ngomong dia, itu masalahnya. Enggak ngomong lah, diskusi aja, santai-santai aja diskusinya lah. Jangan Iya. maki-makian. Aku setiap naik ke rumah ada Bunda Mila. Bunda Mila ini fungsinya apa? Enggak ngomong. Jangan Bunda bilang enggak boleh kita kritik orang lain. Biarkan aja suka hati hostnya itu. Oh, iya. Nah, itu kan Memang Dinda aku ini spender itu spender. Cerewet lain-lain memang dia ini. Kirain dia mau debat diskusi gitu. Mau juga nya Bunda ini diskusi. Kadang aku maunya diskusi sama Bunda ini. Dia sama aku nggak Jangan sama Bunda. Bunda Diskusi sama saya. Ngomong Kalau yang lagi. bilang Bima nggak ada. Ada Belum guru saya. dilepas karetnya Guru dia. saya lah yang menghadapi. Hah? Kurang ajar diam saya aja, kalau Bunda. saya yang bicara. Gimana? Bunda diam aja, apa-apa. nanti kelihatan separuh otaknya. Dari kemarin Kata sudah separoh. ini. Dari kemarin memang. Sepangkoh itu bukan separuh, sepangkoh otak. Dipengkok Jangan otak. terpancing bun, jangan terpancing bun. Ya Biar Bunda, aja. jangan terpancing karena itu adalah pernyataan langsung dari baginda Muhammad. Ya. Ya betul, Bunda sudah aku ya betul. Kau kursus ngomong dulu. A, B, C, D. Kata si Baron tadi mana yang betul? Nur Alim atau Bang Juma nama yang asli? Nama saya di sosmed untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen itu Bang Zuma. Kalau Ya. teman-teman organisasi di luar memanggil saya Bang Alim, itu nama saya. Nama asli, nama KTP, Iya. KTP. Ya itulah nama asliku. Siapa? Nur Alim Andi Rahim. Oh. Nur Alim Andi Rahim. Ya. Itu nama Apa saya. kepentingan dia pula nanya gitu ya? Kau apa? Cuma dekat asrama haji. Ya, Aku betul sekali. menyambungkan perkataan si Baron. Kan kata tadi Nur Alim. Siapa Nur Alim? Kan jadi pertanyaan. Itu nama saya. Itu nama Oh, saya. nama udah, asli. selesai. Oh, yes. Nama asli. Oh. Iya. Kan nggak lucu toh kalau nanti pas saya dilantik jadi presiden baru tahu nama asliku kan lucu.
Kalau yang Tidak nggak pakai masker itu Bang Suma apa enggak? Nur Alim atau dia? Dia Nur Iya, Alim. itu saya. Itu Ah, saya. iya jujur itu, bagus itu udah mulai jujur dia, nggak pakai masker lagi dia. Itu saya. Kenapa rupanya? Nggak apa-apa itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu dong. Pintar. Pintar. Kalau sudah boneng ya boneng gitu aja. Pintar. Pintar. Jangan pisik lah. Kita diskusi nih. Guru Indah, Iya, kita Bu. yang terkutuk ini bukan Tuhan aja ya, Kristennya juga terkutuk ya. Iya. Kan memang diusir mereka kan sama Yesus. Aku mau Iya. diskusi sama Bunda dulu bisa, Bang Juma? Nggak ada Gurunda, nggak ada, aku nggak berani ngomong. Bilang aja nggak ada Walat. ilmu. Suka orang nggak mau ada ilmu. Emang kau yang bisa menentukan. Iya. Kau Coba kita diskusi coba tentang nggak agama usah, ya. nggak usah. Kamu nggak Ajar nggak- namanya. nanti kamu malu dipermalukan sama ibu-ibu. Jangan. Kamu kalahnya Ya, tidak ya, berkelas. nggak apa-apa kalau memang betul nggak apa-apa. Coba ya. Nggak usah, nggak usah. Kalau kamu dikalahin sama ibu kan nggak enak. Oke, gini dulu, Bunda. Menurut Bunda, surga itu apa, Bunda? Nggak usah, nggak usah. Surga orang-orangnya. itu Udah. tempat kebahagiaan. Kami Bentar menyebutnya dulu, jannah. Bang Juma. Aku tanya sama si Bunda. Nggak boleh. Nggak Saya usah. ada di sini. Bunda di sini spesial cuma buat jagain Bang Suma aja. Hmm. Nggak bisa tanya saya. Surga itu jannah, tempat kembalinya manusia untuk merasakan upah dari pekerjaannya di bumi. Jadi kalau ada Kapten manusia bukan? gimana Bun? Jangan dipotong dulu, Kapten Bunda. manusia bukan? Dia kan lagi bernarasi. Jangan dipotong. Lah, itu. Manusia juga dia, tapi tidak menggunakan akal. Gimana? Ya, Nah, itu jadi dia. surga itu tempat kembalinya manusia. Neraka juga tempat kembalinya manusia. Manusia mana yang kembali ke surga? Manusia yang melawan nafsu syahwatnya. Apa itu nafsu syahwat? Keinginan daging. Nah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengkebiri keinginan dagingnya itu Islam. Ketika agama Kristen berlomba-lomba memuaskan daging mereka dengan apapun yang mereka ingin makan, umat Islam enggak. Sama seperti Adam ketika diperintahkan, jangan kau makan yang satu ini, yang lain boleh. Bagaimana cara iblis mengganggu? Iblis datang, udah makan aja. Enggak usah kau makan semua pokoknya halal. Begitu juga ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, diberi perintah untuk membatasi keinginan daging orang-orang Yahudi. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan itu, jangan makan ini. Iblis datang. Ah, nggak apa-apa, makan aja semua, nggak apa-apa kok. Oke. Pekerjaan gini, Bang iblis Juma. itu, sabar. Pekerjaan iblis itu menjauhkan manusia dari surga. Dengan cara apa? Dengan menggiring manusia kemudian untuk menjauhkan diri atau melanggar perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Nah, makanya di dalam Al-Quran kami itu jelas perintahnya agar kami ini tidak memakan sesuatu yang dilarang untuk dimakan dalam syariat agama kami. Begitu saudara. Sedangkan di agamamu semua boleh dimakan, bukan? Oke, boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Dalam agama kalian, apa jaminan kalian bisa masuk surga? Ya, bagus. Jaminan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Di antaranya ketika kamu kemudian diberi amanah, jalankan amanah itu. Pelihara kelaminmu, jangan kau berzina. Pelihara mulutmu, jangan kau berdusta. Tanganmu, jangan kau sakiti orang. Kakimu, jangan melangkah kepada tempat maksiat. Jamin aku 6 perkara itu, maka aku akan jamin engkau surga. Allah menjamin surga. Apa itu? Orang-orang yang beriman. At-Taghabun dijelaskan di ayat 9. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, kemudian Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman kepadanya masuk ke dalam surga. Yauma yajma'ukum
liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, manusia terhimpun kemudian dari Adam sampai manusia terakhir, mereka dikumpul. Lalu kemudian Tuhan memberikan pernyataan, siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amalan kebajikan, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke. Jelas. Sih. Oke, gini. Hmm. Setelah kalian masuk surga, kalian apa yang kalian kerjakan di surga dan tujuan kalian ke surga mau ngapain? Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. Surga itu tempat Kenikmatan kebahagiaan, apa? tempat kenikmatan. Semuanya, apa yang merasa nikmat bagi manusia? Makan, minum, Berzina. apalagi? Bersetubuh. Itu ada kenikmatan. Kenapa? Kacau, Kenapa? kacau. Kenapa? Kacau. Kamu menganggap persetubuhan itu hina? Astaga. Kamu menganggap persetubuhan itu hina? Kutanya dulu samamu. Kutanya Jadi dulu. tujuan ke surga itu hanya itu. Loh, kok hanya itu? Tadi kan saya sudah mengatakan, orang masuk surga untuk merasakan nikmatnya menjadi manusia. Menjadi Salah manusia satunya? itu salah satunya makan, minum, menikmati harta, menikmati bersetubuh, kemudian menikmati bersama dengan keluarga, berbahagia dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Itu, Bang Juma, untuk apa dia bersetubuh? Mau punya anak? Untuk apa anak di surga? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kutanya dulu samamu, yang menghantarkan manusia dicipta oleh Allah itu apa? Kutanya dulu samamu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu prinsip. Apa itu? Mereka kemudian merasakan nikmatnya persetubuhan. Jangan Bukan menapik. itu tujuan manusia. Manusia diciptakan untuk memuji Tuhan karena Tuhan tidak bisa memuji itu, diri sendiri. itu kalau cuman begitu doang, hanya memuji saja. Benar, kalau kita di surga hanya untuk memuji Tuhan. Memuji saja, tidak ada yang lain. Tidak ada khusus menyembah Tuhan, memuji, semuanya itu untuk Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, surga itu menurutmu apa? Tempat apa? Surga itu tempat hidup kekal. Mengapain di sana? Kerja kita di sana hanya untuk menyembah Tuhan Allah itu sendiri. Loh. Tidak ada yang lain. Ya, di mana tempat menyembah sebenarnya? Di dunia atau di surga? Di bumi juga, di surga juga, terutama di surga. Tidak Loh. ada yang lain dikerjakan Sekarang, selain oke, menyembah saya Tuhan Yesus. kasih dalil pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus dia mengatakan begini. Nanti manusia setelah kiamat, kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesusnya tidak mengatakan bahwasanya manusia yang berbuat baik akan bangkit untuk beribadah. Tetapi untuk hidup, manusia hidup itu apa yang dibutuhkan manusia hidup? Itu kata Yesus, manusia akan dibangkitkan untuk diberi kenikmatan hidup yang kekal. Itu yang saya bingungkan Bang Juma. Mengapa manusia di surga masih ada pikiran bersetubuh? Atau Emang melakukan kenapa perkawinan? persetubuhan itu? Kutanya dulu, Untuk kenapa apa? persetubuhan itu? Kenapa persetubuhan itu? Kenapa? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Anak itu untuk apa lagi di surga? Oke. Itu yang saya bingungkan. Kutanya dulu samamu. Ada nggak manusia? Jelaskan dulu itu. Jelaskan dulu yang itu. Ada nggak manusia di atas muka bumi ini yang kerjanya suami istri tiap malam bersetubuh tapi nggak hamil-hamil? Ada nggak? Kutanya dulu samamu. Ada nggak manusia bersetubuh tapi nggak punya anak? Tanya dulu. Kutanya dulu samamu. Apa? Gimana? Ada nggak manusia di bumi ini yang punya suami tapi nggak hamil-hamil?
Yang punya suami. Siapa yang punya suami? Yang tidak punya, yang punya suami, yang punya istri tapi nggak punya anak, ada nggak di atas Yang muka bumi? melakukan persetubuhan. Iya. Ada yang tidak berarti, punya anak. berarti berkuasa nggak Tuhan kemudian untuk tidak membuat manusia hamil? Berkuasa nggak Tuhan? Berkuasa, jelas berkuasa. Sekarang pertanyaan saya, surga itu tempat pembalasan orang yang sudah pernah hidup di dunia atau bukan? Ya. Nah, berarti di sana ada nggak manusia baru? Manusia baru. Maksudnya manusia baru gimana? Manusia baru yang lahir dari persetubuhan ada nggak? Ya itu pertanyaan saya tadi. Iya. Itu Nah, sekarang apa? pertanyaannya, bisa tidak manusia bersetubuh tanpa hamil? Bisa nggak manusia bersetubuh tanpa hamil? Gimana masuk? Bisa nggak manusia bersetubuh? Coba pertanyaan yang jelas. Berarti Anda juga. menyiksa diri Anda dengan materi ini. Pertanyaan Orang di saya surga tadi. di surga itu Pertanyaan saya tadi, Bang Juma, untuk apa manusia bersetubuh di surga? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Untuk apa ada anak di surga lagi? Itu yang saya bingungkan, gitu loh. Nah, kabur Bang Juma, kabur. Nenek moyang lo kabur. Mental. Itu buktinya turun dia. Bukan turun. Kabur lah itu. Kalau nggak turun, apa dia kabur? Udah kau tunggulah situ. Kalau nggak kau juga turun. Ya udah jelaskan dulu Bunda. Bunda aja yang jelaskan dulu. Nggak usah. Lu tunggu aja guru saya. Itu Bunda, namanya adab. Kalau di Kristen kan mana diajarin adab. Ada di Kristen diajarin adab. Mana ada? Menghina Kristen bisa. Makanya bisa. penjara penuh sama Kristen. Mana ada adab, nggak jelaskan dulu, sopan, Bunda. nggak berilmu. Aduh, kacau hidup kau. Kan dulu. Cebok aja nggak ada. Ada cebok. Jangan di tisu. blender. Blender jangan di mute. Blender. Blendernya. Coba jelaskan Ini Bunda. Oten banyak tingkah lagi ya Allah. Bunda. Kasihan gue ngeliat ini di Amerika nih Ngapain saya. di surga? Sekarang Ngapain? ini nikmat bener. Gereja-gereja tutup. Dibangun Coba jelaskan masjid. Bunda. Melangkah Kamu surga rumah itu ada masjid. ngapain? Melangkah situ lagi ada masjid. Mana Bunda. gereja? Hancur. Dibuat tempat diskotik. Bunda, kau di surga ngapain? Coba jelaskan dulu menurut Al-Quran kalian. Bunda, Sudah 2000 berapa tahun Bang Blender? Dari sudah 5 century ya. Tuhan masih belum ketemu. Coba malu-maluin. coba jelaskan Bunda, surga itu menurut Bunda apa? Bang Blender. Coba lihat lagi Bang Zuma mungkin udah di bawah kali. Oke. Tuh lo lihat. Nah, Emangnya Oten kabur. akun saya Ajar lu kena Iya, report. saya tahu dia bilang kabur. Enggak. Nenek lo kiper. Jadi Lanjut Bang Zuma. berbicara mengenai surga, surga itu di dalam Al-Quran kami itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. ya itu pertanyaan saya Bang Juma. Nah, kenikmatan Ya. persetubuhan tadi kan itu menghasilkan anak. Untuk apa anak tadi Ya. di surga lagi gitu? Abraham sama Sarah itu sudah puluhan tahun mereka berumah tangga, bersetubuh pastinya, tapi nggak punya anak. Nah di surga itu tak ada lagi orang hamil ketika bersetubuh. Mereka menikmati hasil daripada upah mereka, daripada pekerjaan mereka, mentaati Tuhan ketika hidup di dunia. Makanya Nggak logika Bang Juma nggak hamil. Persetubuhan itu nggak masuk, nggak logika. katanya Tuhan Maha Kuasa menurutmu. Yesus persetubuhan dengar. pasti menghasilkan anak. Enggak. Di surga kami tidak ada lagi keturunan. Kecuali
Mereka yang minta, mereka pingin punya anak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi seperti di dunia ini otomatis begitu bersetubuh hamil itu nggak ada lagi di surga. Mereka hanya menikmati hidup bersama dengan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di surga tidak ada lagi orang beringus, tidak ada lagi orang conge, tidak ada lagi orang butuh sikat gigi, nggak ada. Di surga itu manusia semuanya harum. Di surga manusianya itu semuanya tidak ada yang bau busuk, bau tercemar dan seterusnya. Itulah surga. Jadi kalau dikatakan di sana pipis, ini enggak lagi. Keluar kemudian sperma kayak kita di bumi, enggak lagi. Mereka adalah manusia-manusia suci. Yang bisa masuk ke surga itu makhluk suci. Mereka manusia yang disucikan, enggak ada lagi kotoran, enggak lagi dia enggak ada. Di surga itu enggak ada lagi buang air besar. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Termasuk kenikmatan bersetubuh dengan pasangan-pasangan mereka. Itu kenikmatan. Jadi kalau misalnya Anda nih melihat pola di dalam agama Kristen, malaikat yang tadinya tidak pernah merasakan persetubuhan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan buah-buahan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan ikan panggang dan seterusnya, toh bisa kemudian membangkang, bisa melakukan sesuatu yang membuat makar. Mereka ingin mengkudeta Tuhan, padahal mereka ini tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan seperti layaknya manusia. Kalau dalam konsep Kristen, malaikat yang tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi, lantas kemudian bisa memberontak kepada Tuhan. Bagaimana Kristen ketika masuk surga? Ketika Kristen masuk surga punya kelamin, kelaminnya nggak pernah berdiri. Ketika kemudian Kristen masuk surga, mereka punya lambung, mereka punya mulut, mereka punya jasad, mereka punya tubuh, tapi mereka tidak lagi menikmati kenikmatan sebagai manusia. Maka mereka akan memberontak kepada Tuhan. Maka Kristen-Kristen ketika masuk surga tidak hidup layaknya manusia lagi, mereka akan berontak sehingga Kristen akan semuanya berubah menjadi setan. Malaikat aja berontak, apalagi Kristen. Yang di bumi makan biawak, makan cacing, makan semua makanan dimakan. Begitu masuk surga, di sini kok nggak ada makanan sih? Di sini kok nggak bisa lagi sih? Ah, Tuhan bahaya ini Tuhan. Ayo, mari kita bersatu kudeta Tuhan. Malaikat aja dalam agama Kristen bisa mengkudeta Tuhan, apalagi Kristen. Jadi Islam ketika masuk ke dalam surga, mereka diberi kenikmatan. Surga itu tempat pembalasan hidup yang kekal. Makanya umat Islam kenapa menahan diri mereka di dunia ini untuk tidak seperti Kristen. Ketika orang Islam diperintahkan jangan kau makan ini, jangan kau minum ini, umat Islam menahan. Umat Islam tidak memuaskan biologisnya. Kenapa? Karena mereka diberi perintah untuk tidak memuaskan diri mereka di dunia ini. Kenapa? Ada tempat kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah, di mana di sana tak ada lagi perintah. Lucu orang Kristen ini, sabar dulu. Unik Kristen ini, unik. Ketika hidup di dunia, dikasih perintah untuk taat kepada perintah, perintahnya dihapus. Perintahnya dihapus. Tapi ketika mereka masuk surga, tak ada perintah. Justru di sana mereka mau taat beribadah. Di sana baru mereka mau taat kemudian untuk memuji-muji. Di dunia ini tempatnya kita diuji, bukan di surga. Surga itu tak ada lagi perintah. Di surga kamu harus sujud, kamu harus ibadah, jangan makan ini, jangan makan itu, nggak ada lagi. Di situ tempatnya manusia-manusia suci yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, karena di sana tak ada lagi kemaksiatan. Di sana adalah tempat bahagia dari upah pekerjaan kita di dunia. Makanya di dunia umat Islam itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Nanti kebalik, di kehidupan berikutnya umat Islam mendapatkan surga yang asli, kehidupan sementara Kristen terpenjara di neraka jahanam. Ini kebalik, saudara-saudara. Kemunafikannya muncul seketika. Ketika di dunia saja, di kehidupan yang sudah nyata-nyata, kau tahu kau akan mati besok. Kamu masih tidak menyembah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kamu masih membangkang pada perintah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok.
Kau masih menyembah makhluk kuburan yang bukan Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok, kau makan seluruh makanan yang diharamkan Tuhan. Apalagi nanti di surga yang tak ada lagi kematian. Mungkin kau akan makan semua orang yang ada di sekelilingmu. Kalau di dunia aja kalian tidak punya prosesi syarat sah nikah, laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Ini jelas-jelas besok kau akan mati aja kamu berani. Apalagi di surgamu nanti yang sudah tak ada kematian. Maka apapun kemaksiatan di sana bisa kau lakukan karena sudah ada kematian. Kami umat Islam, jelas-jelas jaminannya dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dahalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Jelas-jelas tertulis seperti itu. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas-jelas ada jaminan warisan surga Firdaus. Kenapa mereka tidak melakukan kemaksiatan? Kami kan dijamin, kami kan punya warisan. Tapi kenapa masih mereka memenjarakan diri dari kemaksiatan? Tapi orang Kristen, bandingkan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah jelas-jelas aja diusir oleh Yesus, mereka masih bermaksiat. Bagaimana sekiranya Kristen ini yang mendapatkan jaminan selayaknya Islam? Wow, mungkin pesawat tempur pun mereka makan. Kantor DPR mereka telan, kantor MPR mereka telan. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Tak ada jaminan aja keselamatan kepada Kristen, mereka begini. Bagaimana kalau ada jaminan? Sedangkan umat Islam aja yang punya jaminan mendapatkan warisan surga Firdaus, jelas dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Mereka tidak bermaksiat, yang haram-haram, yang halal-halal. Nah, coba kalian balik. Kalau kalian mendapatkan jaminan keselamatan, masih bisa kalian diamankan? Tidak bisa. Kalian akan buas sebuas-buasnya. Udah Bang Juma. Udah, silakan. Oke. Saya bertanya tidak dijawab, penjelasannya panjang lebar tak kemana-mana. Saya tanya tadi, persetubuhan di surga tadi itu kan menghasilkan anak. Untuk apa anaknya itu? Dan Saya sudah menjawab itu. Bentar dulu, di surga bentar dulu. tidak ada lagi Bentar orang dulu. hamil. Bentar. Dan selanjutnya, apakah daging kita ini ikut ke surga, Bang Juma? Yes, betul. Ikut ke surga. Waduh, kacau. Kenapa? Karena daging ini kembali ke tanah, Bang Juma. Oke, Bukan sekarang ikut kau ke baca, surga bisa kau yang bacakan ada saya Yohanes ke surga 5. roh kita. Bisa kau baca Yohanes 5:29 ucapan Yesus? Coba jelaskan yang tadi Bang Juma dulu. Untuk apa? Enggak. Kau baca dulu Yohanes 5:29. Oke, bentar ya. Ya. Bentar. Yohanes berapa tadi Bang Juma? 5:29. Yohanes 5 ayat 29. Saya baca ya. Iya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terus apa? Yang bangkit ini apa? Sini? Yang bangkit apa? Yang bangkit roh Bang Juma. Bukan Yang berbuat daging. baik apa? Yang berbuat baik apa? Kalau daging ini kembali ke tanah. Yang berbuat baik, yang telah berbuat baik ini apa? Gimana? Yang berbuat baik Mereka ini? yang telah berbuat baik, yang berbuat baik ini siapa? Roh saja atau daging juga? Betul, ada daging juga. Cuma dikatakan daging itu tidak akan masuk ke dalam surga. Daging itu kembali ke tanah, Bang Juma. Oke. Saya bacakan dalil kitabmu. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya, supaya kamu itu paham bahwasanya orang-orang sahabat. Orang-orang yang hidup, kata Yesus dalam Matius 8:11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu mereka duduk makan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Ibrahim, Ishak dan seterusnya. Bagaimana cara mereka makan?
Kalau tidak ada mulut. Hei. 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 Jangan di-mute. Ini di-mute. Bagaimana cara mereka makan kalau mereka tidak punya mulut? Di mana dalilnya kayak gitu? Matius 8:11. Bentar. Udah buka ya. Ya, Matius 11. Matius 8:11. Pokoknya kau balik-balik pula kau. Sabar. Kok sabar. Oke bang, saya baca ya. Baca. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan. Di mana dikatakan makan dari mulut di sini? Jadi makan pakai apa? Lubang pantat. Iya pakai mulut, maksudnya dari mana pernyataan Bang Juma tadi? Coba. Duduk makan bersama-sama. Duduk makan Ya. bersama-sama. Dia duduk pakai apa? Tadi loh, yang pertama Dia duduk pakai apa? duduk pakai pantat. Nah, berarti kamu bangkit dari kubur, pantatmu aja yang bangkit. Ciut. Astaga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengarkan ya, dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir bertanya, sama pertanyaanmu. baca. Al-Quran surah Yasin. Wadaraba lana matalawwana fi halqa. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit kembali? Apa kata Allah? Jangankan yang tulang belulang, kalian itu dari tidak ada menjadi ada kubuat. Apalagi kalau sudah ada tulang belulangnya. Saya kasih kamu Ya. data di dalam, sabar dulu. Gini. Saya sabar dulu. Yehezkiel 37. Bacakan samamu ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, apa yang terjadi? Aku dengarlah suara, sungguh suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat kemudian urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat banyak. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami telah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat itu membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku. Lalu aku Tuhan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu kebangkitan Israel, atau Israel yang kedua, atau Israel baru. Paham sampai sini? Sama seperti Al-Quran surah Yasin. Manusia yang hanya tinggal tulang belulang akan kembali dibungkus, dan akan kembali untuk dibangkitkan, untuk dimintai dan diberikan kemudian balasan dari apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia.
Sekarang, kalau kamu sudah membaca Yehezkiel, orang bangkit dengan lengkap alat-alat yang ada dalam tubuhnya, maka benarlah kata Yesus bahwa nanti dari timur sampai barat orang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Bahkan Anda membaca dalam kitab Wahyu Anda sendiri, Yesusnya di hari perkawinan anak domba tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu artinya bahwa kehidupan surga itu adalah kehidupan sama seperti di dunia. Bedanya, di surga manusia suci, tak ada lagi buang tak ada lagi pipis, tak ada lagi berdahak, beringus, ketombean, keteknya bau dan seterusnya. Tetapi sebagai unsur kemanusiaan, laki perempuan masih diciptakan sama, maka tentu kebutuhan itu akan tetap ada. Itulah kenikmatan yang diterima oleh penghuni surga. Bukan siksaan, dibangkitkan dengan kelamin, tapi cuma saling lihat-lihat aja. Sambil lidahnya keluar. Lu mau apa? Badanmu seksi. Terus lu mau apa? Ya seperti biasa waktu kita di dunia. Tapi di sini nggak boleh. Gimana dong? Kita dipensiunkan. Gimana ini? Untuk apa ini si Uco ini? Tebas aja kalau gitu. Maka mereka akan berbondong-bondong meronta. Hai Tuhan, mengapa kau menyiksa kami? Kau menciptakan tangan untuk memegang, menciptakan kaki kami untuk melangkah, mata untuk melihat, mulut untuk bicara. Tetapi si Uco untuk apa? Udah, jangan frame panjang-panjang Bang Juma, gantian. Oke. Di dalam tadi Bang Juma bilang dalam ajaran kalian yang naik ke surga itu adalah daging dan roh, kedua-duanya. Kalau kami beda, makanya surga kita beda. Kenapa begitu? Buka dalam Kejadian 3 ayat 19. Oke, kita buka dulu, Kejadian. Bang Juma. Kejadian 3 ayat 19. Kitabnya Yahudi nih ya. Ya. Oke. Apa yang ingin kau jual di sana? Saya baca atau kamu yang baca? Kamulah yang baca. Oke. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Betul kan? Kita dari tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bukan kita ke surga. Oke, dalam pengkhotbah lagi buka Bang Juma berlebih jelas. Itu selesaikan dulu. Buka lagi. Iya. Tunggu. Jangan kau ambil coba-coba gantian dong narasi Bang Juma, gantian. Astaga. Kau selesaikan kamu ini panjang dulu. lebar tadi ngomong. Kamu Aku selesaikan dulu. Kamu Astaga, selesaikan Bang yang tadi. Juma. Selesaikan yang tadi dulu. Selesaikan Ya, Kejadian 3 itu. Ada nggak di situ berbicara mengenai kebangkitan? Iya, tenang dulu. Enggak, aku tanya dulu. Di situ sudah bicara kebangkitan atau enggak? Buka lagi 12 ayat 12 ayat 7. Buka lagi Inilah kalau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Gantian Kutanya sama loh, kamu, gantian. Kejadian 3 itu membahas kebangkitan atau tidak? Dalam berpengaruh ini karena kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau kembali lagi menjadi tanah. Aduh. Mana bicara kebangkitannya di situ Sampai mana? engkau kembali lagi menjadi tanah. Debu. Menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab Sekarang itu dan berbicara engkau akan kebangkitan. kembali menjadi debu. Bukan daging kita naik ke surga, bukan roh. Nah, coba kau tunjukkan di mana Biar lebih jelasnya kita buka lagi pengkhotbah 12 Kejadian 3 ayat 7. selesaikan dulu. Iya, nanti Kejadian 3 di situ bicara kebangkitan atau enggak? kasih saya bernarasi dulu Bang Juma. Enggak, aku kan Nanti kamu bertanya tanggapi. samamu. Kau Ya, harus nanti. mempertanggungjawabkan. Ketika kau mencomot dalil, Nanti dulu, saya nanti minta dulu. apakah Kejadian 3 di situ Astaga. berbicara kebangkitan atau itu kematian? Astaga Bang Juma. Itu kematian atau kebangkitan? Gantian loh bernarasi, gantian. Kamu udah panjang lebar tadi lo cerita ini kesana, Pertanyaan kesana. ini setelah saya bertanya, kamu terangkan lagi. Kejadian 3 itu bicara kematian saja atau juga ikut dengan kebangkitannya? Yang mana? Kejadian 3 ini. Iya, Kebangkitannya. Mana kebangkitannya situ coba? Kematiannya. Tunjukkan. Situ Kematian. juga semua. Kebangkitan mana? Mana di Kejadian 3 yang Baca bercerita sampai kebangkitan? engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu menceritakan apa? Kematian kan? Nah, bangkitnya. Itu kematian. Iya, Bangkit dengar mana? dulu. Karena bangkitnya dari di mana? situlah engkau diambil. Bangkitnya? Sebab engkau debu dan Bangkitnya? dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, bangkitnya mana? Oke.
Bangkitnya mana? Ayat penghubungnya Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba buka Bang Juma. Semua Dan juga debu orang tahu. kembali menjadi tanah. Martin, seperti Martin, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Martin, dengarkan saya. Martin, dengar. Semua juga orang tahu bahwa kalau orang mati itu kembali ke tanah. Semua orang tahu itu. Orang mati itu Makanya, kembali Bang ke tanah. Juma. Semua orang tahu. Masalahnya ketika orang dibangkitkan, ini yang kita bahas, tuyul. Iya, kebangkitannya di ayat Pengkhotbah 12 ayat 7. Makanya dengan Martin, kamu ya. bernarasi, baru kamu membantah. Belum Allahu menjelaskan, Akbar. kamu udah membantah. Bukan Ya, Pengkhotbah silakan. 12 ayat 7. Oke, Duduk Pengkhotbah 12 ayat 7. oke. Udah? Silakan. Saya baca. Silakan Anda buka, baca. Oke. Dan debu kembali menjadi tanah. Itu yang tadi kematian. Dan Oke. terus? Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Roh itu apa? Bangkit Oke. kan? Dan roh kembali kepada Allah. Dia kembali kepada roh kita ini kembali kepada Allah, itu ke surga yang mengaruniakannya. Oke, Paham? itu berbicara mengenai kebangkitan atau bukan? Hah? Berbicara kebangkitan atau bukan? Ya, iya, kan ada rohnya bangkit. Mana? Astagfirullah. Itu tidak berbicara mengenai kebangkitan. Astaga, dibantai juga lagi. Udah nyatanya ada ditulis. Saudara, di dalam kaidah Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, gini, Ketika Bang Juma, orang coba itu baca. mati, Coba baca Ketika- pelan-pelan gitu. ketika orang itu meninggal dunia, jasadnya masuk ke dalam kubur menjadi tanah, rohnya ke alam roh. Dari mana dia berasal? Kita berasal dari alam roh, kembali ke alam roh. Ketika nanti setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali. Bangkit jasad dan ruhnya bersama. Jasadnya, Untuk- dagingnya ikut ke surga gitu. Oh iya dong, pasti itu. Waduh, kacau. Nah, sekarang begini. Sekarang begini, Makanya masih ada sekarang nafsu begini. di surga kan? Sekarang Nafsu itu begini. masih ada di surga. Mari kita uji, mari kita uji. Ketika seorang pendeta, mohon maaf nih, melakukan satu kemaksiatan, yang melakukan kemaksiatan di situ jasadnya saja atau rohnya juga, atau sebaliknya, rohnya saja atau jasadnya juga? Kalau ke surga, Enggak, di dunia. Mereka bermaksiat, rohnya saja atau jasadnya saja? Atau dua-duanya? karena masih ada nafsu. dua. Kalau di surga tidak ada Dua-duanya. nafsu lagi, karena tidak ada daging lagi. Dua-duanya kan? Kalau di bumi ya dua-duanya. Ah, ada nafsunya. boleh. Oke, boleh tidak roh melakukan maksiat tanpa jasad? Di mana? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Di bumi Iya. boleh. Ada orang memperkaos, ada orang mencuri, rohnya saja yang keluar gitu. Karena roh dan daging itu berbeda, Bang Juma, tidak sama. Hey, Roh boleh itu orang penurut, say, tapi daging boleh. itu melawan. Astaga, Bang Juma. Dari sini aja kamu udah nggak nyampe. Boleh tidak roh melakukan Astaga. maksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh mencuri tanpa jasad? Roh dan daging itu tidak akan pernah satu. Mengapa? Kuulang demikian? lagi. Karena Boleh daging itu sifatnya melawan. bicara sendiri udah. Saya Roh nyerah itu kalau orang penurut. udah gila begini, saya nyerah. Saya berikan kepada yang lain. Silakan. Astaga, Bang Juma. Masa ke surga ikut daging? Ya jelas aja lah, kalau ikut daging ke surga berarti nafsu itu masih ada. Kita ke surga itu tidak ada daging, Bang Juma. Yang ada itu roh. Roh itu sama seperti kita malaikat. Udah Gitu loh. cukuplah kegilaanmu sampai Bang Zuma aja nyerah menghadapi kau karena kau gila. Ya karena nggak bisa dijawabnya. Ya Dia karena hanya kau bisa gila. framing. Udah Bang panjang Zuma sudah lebar, membawakan saya data menjelaskan Yohanes sebentar 5:29. aja. Langsung dipotong. Ketika manusia Astaga. hidup di bumi berkelakuan baik, maka dia akan dibangkitkan dan Ya udah, mendapatkan kenikmatan dalam surga. Naikkan yang lain. Tuh Bang Dongking, naikkan Ku yang tanya lain. sama kau, yang dibangkitkan itu apa? Yang mati itu apa? Roh apa Apanya? jasad? Yang mati itu jasad Yang atau roh? dibangkitkan itu roh. Bukan jasadnya, bukan dagingnya. Astagfirullahaladzim. Astaga, betul-betul lah. Halo. Pantasan Gimana kalau- Dongking ini? Kalau Kawan ikut kau ini. daging ke surga, ya masih ada nafsumu. Sebentar. Coba luruskan dulu kawanmu ini Don. Astaga, kacau. Ya, bagi Gila kau. iman kekristenan, ada namanya tubuh kerohanian, tubuh kebangkitan. Benar itu. Saya Bahwa tanya yang dibangkitkan itu jasad atau roh?
pada saat Yesus bangkit itu, pada akhirnya orang Kristen Manusia ini, pada umumnya yang Bentar. mati itu dan yang bangkit itu jasadnya atau Susah rohnya? memang jelaskan. Ya ampun. jadi Tubuh kerohanian, tubuh Bentar dulu Erik. Kalau aku mati, maka tubuhku dikuburkan, rohku kembali kepada Bapa, kepada Yesus Ya, di surga. terus bangkit hidup Tapi lagi itu nanti, yang mana? Sebentar, sabar dulu. Ya, rohmu ke surga itu mati atau tidak? Sabar dulu, udah dibilang. Pada hari kebangkitan, nanti Yesus datang itu, rohku yang di surga itu akan disatukan, tubuhku di dunia ini akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, namanya tubuh kerohanian. Berarti belum hari kiamat, belum dihakimi karena sudah ke surga duluan rohnya gitu. Apa Tubuh ini? kami, sebentar. Lu sama Kan gila juga nih Bang Juma ini si Don King ini. sebentar. Sama-sama gila juga orang ini ternyata. Di sinilah. Jadi apologi orang ini. Kristen meninggal di dunia, Sekarang ginilah Erik, ya, kau yang menerangkan, kau jasad yang menerangkan dikubur, iman roh kekristenan. kembali ke surga. Enak kali kalian begitu. Kau nanya atau kayak mana? Karena dijawab ketawa. Enggak, Anda sama gilanya sama si sekarang- Max. Begini, kan kau tanya tadi, kayak mana dong King? Jawaban si Max ini, aku Ya. luruskan sesuai Pertanyaan dengan iman. saya, yang Apa dimatikan, yang mati itu jasad atau roh? Yang dimatikan ini tubuh binasanya ini yang menjadi Iya, tanah itu. iya. Pertanyaan saya, yang mati itu, yang tidak bergerak, yang kaku itu, yang ditanam itu jasad atau roh? Ya jasadnya lah. Jasad. Lalu dibangkitkan jasad atau roh? Tubuh baru. Tubuh baru. Ya, Iya. ya artinya jasad kan? Jasad, benar. Ada tubuh Jasad, baru. Tubuh jasad. baru yang ada Ya daging sudah. dan tulang. Sebentar dulu Erik, ada daging dan tulang. Bang Zuma tadi sudah baca kitab Yeskiel 37 sampai tuntas perkara Benar. orang yang dibangkitkan. Betul. Itu Apalagi sebenarnya. kurang apalagi. Nah, Dengar, kemudian kawan. orang tersebut yang Jadi, dibangkitkan itulah yang akan merasakan di kenikmatan kitab- dan yang merasakan namanya ada. Jadi kau yang lebih pintar masalah kitab orang lain. Kami yang punya kitab, jadi kau gurunya. Kok enggak Masalahnya gini kan nih? nggak paham gitu. Bukan, kok kena gini aja lah. Pendeta ngajari Al-Quran, Ustadz ngajari Alkitab, gitu aja lah. Apa Gereja kaidahnya? sana. Apa ilmunya mengajarkan Sekarang Al-Quran? Apa ilmunya pendeta itu mengajarkan Al-Quran? Ya udah dibaca-baca aja terjemahan itu. Sama juga seperti Ya, kau. Apa ilmu? Sama juga seperti kau Erik. Apa ilmumu ngajari aku Alkitab? Ya, saya tanya, Bible itu ilmunya apa-apa saja yang perlu Sekarang dikuasai? Erik, apalah dasar ilmu pendidikanmu sehingga kau ngajari aku Alkitab? Loh, saya punya akal. Saya bisa membaca. Punya akal. Saya punya Anak ilmu SD kelas, membacanya. dengar Erik, SD kelas 2 pun punya akal, tapi nggak pada Oke. bidangnya. Ya, kalau anak SD membaca Yesus itu adalah utusan, Jadi sekarang begini, Gimana? itu kan kitab kami yang sudah ada punya standar kami terhadap Alkitab itu. blender maju blend. Udah gila orang udah mau juga males. Jadi Ustadz yang mengajari Bibel kan udah gila. Makanya Indonesia ini kacau balau. Ustadz menerangkan Bibel kan udah gila. Sekarang begini, kita ikuti Apalah apa dasar kata pendidikanmu Yesus. menerangkan Ya. Alkitab yang tidak mengenyam Anda STT? menurut Anda kan Bible itu adalah pengajaran kan, isinya kan, pedoman kan, tuntunan hidup Anda kan. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Dari pohon yang buruk kah? Apa pohon yang benar? Kok jadi kau pula menerangkan dari pohon yang buruk dari pohon yang benar? Ya kita uji, harus kita uji kawan. Harus kita uji. Uji cara Sumbernya. Nah, makanya sumber dari Bible itu berasal dari pohon yang buruk kah atau pohon yang baik? Apa hubungannya dengan pohon? Pohon kayak mana ini? Pandai-pandai yang kau buat analogi pohon. Coba buka Matius 7 nomor 15. Iya, kalau Ustadz ngajari Bibel ini efeknya. Loh, coba Anda buka Matius 7 nomor 15 dan seterusnya, coba dibaca. Makanya kami orang Kristen ini nggak berani kami usik-usik Al-Quran karena bukan keahlian kami. Tapi kalau Bibel, kalian berani kali ngajari kami Bibel. Kami ketawa, sampai mau teberak kami dengarnya. Sampai mau kencing-kencing, bodohnya orang ini, pikir.
Coba buka Matius 7 dulu, biar enak kita Enggak diskusi. bidangmu Bibel itu. Mending kau bertanya Kenapa? sama kami. Enggak paham kau itu. Yesus kan pernah berhadapan dengan orang-orang kafir. Iya, apa yang kau baca Orang-orang itu tidak beriman kepadanya. bukan seperti di otakmu itu penafsirannya. Ya, sekarang begini kawan, ya. Di zaman ini, di dunia ini ada orang yang ada orang beriman dan ada juga orang tidak beriman. Ada dua golongan, ada orang yang diberkati Tuhan dan ada Oke. orang yang tidak diberkati Tuhan. Ada dua Ada golongan. orang Nah, Sebentar. siapakah itu? Islam Erik, atau tanya dulu Kristen? kau. Kita uji, coy. Erik, kau keteranganmu tadi kan, di dunia ini ada orang yang beriman, tidak beriman. Ada orang Ya. yang tidak beriman pada Yesus Kristus, Alkitab itu. Ada juga yang beriman. Kami beriman kepada Alkitab itu. Kau nggak beriman. Udah kau yang nggak beriman, kau pula ngajari kami yang tentang Bibel. Kau yang nggak beriman. Kau Coba Anda tidak. tanya sama saya. Erik, Erik, apa kau udah beriman tahu. ke Yesus? Tanya dulu kau apa? Siapa? Bang Erik. Apakah kau Ya. beriman kepada Yesus? Jelas. Kau percaya? Tanya Kau lagi. Apakah kau Erik mengikuti ajaran Yesus? Iya. Oke, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ku dengar dulu kau mengucapkan doa Bapa kami di depan semua Gimana orang ini, doanya? Bapa netizen ini. Bapa kami Gimana yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Mana? bumi seperti di surga. Di Matius 6 ayat 9 sampai 11, coba lihat itu. Silakan. Coba buka doa Bapa kami, kalau nggak salah aku ya. Coba kawan-kawan netizen kasihkan dulu ayat itu. Nggak ada aku di depanku. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ku dengar dulu kau, doakan dulu doa Bapa kami di depan semua orang ini. Kalau benar kau mengikuti ajaran Yesus, jangan kau banyak cakap. Yang mengkuduskan Tuhan siapa di sini? Ya kan, kau jangan tanya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ikuti dulu itu. Iya. Yesus itu mengkuduskan nama siapa? Jangan jadi kau nanya aku, Iya, ikuti dulu dijawab ajaran dulu. Yesus itu. Iya, Yesus di situ mengkuduskan nama siapa? Oh, jadi sekarang kau bilang tadi. Iya, aku jawab mengikuti- dulu. Jawab Bapa dulu. kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pertanyaan saya, Yesus di sini mengajarkan untuk mengkuduskan nama siapa? Setiap kami umat Kristen harus mengkuduskan nama. Ketawa, dia kan ketawa. Setelah dijawab Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Kok jadi bertanya kau? Sekarang Ya buktikan jawab bahwa dulu. jawab dulu. Inilah idiotnya orang apa ini Enggak. ya? Orang Ya, kalau kami jelas Iya. umat Islam Keren. itu mengkuduskan Tuhan pencipta Di alam bawah semesta. ini yang Saya tanya Anda, 1.700 ini Yesus yang di sini mengkuduskan siapa? 600 ini. Keren. Dia ada mengkuduskan. Ada sini yang doktor. Silakan. Marah sih kalian Silakan. bolak balik. Izin Don King. Maju kau bilang, kau baris-baris kalian. Izin ya. Nggak usah perlu izin, kau punya ini. Izin. Ya buat Minta izin. teman semuanya izin ya izin tunggu dulu aku nggak mau menyampaikan kepada kamu aja izin ya. Kayak blender inilah kualitas. Aku nggak Get. Si Erik. Yang kau Mau pikirnya kau ngomong pintar. sama Di kalangan Musa. netizen ini ya kau pintar. santai lah. Sama kliennya si Jumen. Sama kaki-nya ini. Nggak bisa di-mute nih. Hah? Mute Don King nih. Aku nggak mau bicara sama kau Don King. Aku mau menyapa dulu. Bukan mau diskusi sama kau. Gila kau nih ya. Ya udah sampaikan lah. ribut Aku kali bukan mau kau diskusi. Ya udah diam lah. Ya kau diam lah kau bicara. Ngapain kau bicara? Udah kau bang, izin sampaikan aja. Ribut kali pun kau sampaikan aja. Loh kenapa kau kepanasan kau? Lucu kau nih lah. Aneh kau. Aku cuma mau menyapa kok lu. Bukan kau menyapa bau kau. Bau babi kau. Malas menyapa kau tau kau. Ya, karena apa? Karena kita umat Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan membawa pedang, tetapi membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, ya. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad, makanya kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sunnahnya. Karena adanya Nabi Muhammad, makanya kita bertoleransi kepada mereka, sangat bertoleransi. Dan mereka bisa suka-suka hati di depan orang-orang mayoritas. Itu fakta.
Dan kemudian juga buat teman-temannya semuanya yang di YouTube, saya mau menyapa terima kasih untuk saling didukung ya teman-teman ya. Bang Blender Account, M Januari, Bunda Mila Amrik channel, Hijrah Khadijah, Bang Julkifli M Abbas, dan Natali Iriani. Buat teman-teman terima kasih untuk selalu mendukung ya. Terus kemudian ya, oten-oten, kalian mohon jangan baper. Mohon kalau diskusi jangan baper, oke? Kalian hanya diminta dua pilihan ini. Tunggu, Dongking, sebentar. Kalian sebenarnya kami kasih dua pilihan, oke? Doktrin kalian itu ketampol oleh Bible kalian sendiri. Oke? Tunggu dulu. Aku hanya menyarankan ya. Doktrin kalian ketampol dengan kitab kalian sendiri. Jadi saranku, pilih salah satu. Karena apa? Karena tunggu dulu. Pilih salah satu. Udah Donking, kalau nggak turun aja lah Donking, turun aja kau. Kita di sini mau mencerdaskan Donking, bukan mau ribut-ribut. Kalau kalian gini, aku cuma ngasih saran, bagus nggak usah diskusi daripada kita ribut-ribut, saling menghujat, akhirnya nanti terprovokasi dengan yang lain. Janganlah, ya. Bang Zuma itu dia menguasai kitab orang, tidak boleh sembarang loh. Harus dia kuasain karena apa? Membahas agama lain, nggak boleh sembarangan. Makanya ditanya siapapun berani Bang Zuma kepada siapapun berani menantang, pendeta segala macam. Makanya kalian itu cuma dua pilihan, doktrin atau kitab. Nah, lepaskan doktrin kalian, ikuti kitab, atau lepaskan kitab, ikutin doktrin. Cuman itu pilihan, bos. Jangan kalian dadukan. Jangan kalian satukan antara doktrin dan kitab. Jangan kalian satukan. Lepaskan salah satu kalau mau diskusi. Kalau enggak usah kalian, tinggalkan Komal ini. Tinggal kalian kasih pilihan. Lepaskan kitab, ikutin doktrin. Jadi ketika kalian ikutin doktrin, apa isi kitab itu pun, walaupun Yesus bukan Tuhan, tertulis di situ Yesus bukan Tuhan, walaupun di situ jelas datanya memojokkan kalian, nggak peduli kalian. Tetap Yesus Tuhan, nggak peduli. Imani. Nah, itu lepaskan kitab. Ya, itu kalau melepaskan kitab. Tapi ikutin doktrin. Tapi kalau kalian mau lepaskan doktrin, ikutin kitab. Apa yang tertulis, itulah ikutin. Karena Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, sebab tertulis. Ikutin apa yang tertulis. Jelas. Jangan bawa doktrin, ribut kita. Kalau kalian bawa doktrin kalian, ribut kita. Karena kami menunjukkan, membaca apa yang tertulis. Justru kalian mempelintir-pelintir kitab kalian. Marahlah kami. Enggak saja. Jadi tolong ya, kalau kalian diskusi, lebih bagus kita nggak usah diskusi, Oten. Lebih bagus nggak usah diskusi. Lepaskan doktrin kalian, ikuti kitab, atau tinggalkan, atau lepaskan kitab, ikutin doktrin. Mau apapun isi kitab itu, silakan diskusi. Mau apapun isi kitab itu, ya udah imani. Ya udah tinggalkan doktrin, tinggalkan kitab. Cuman itu aja kok, dua pilihan aja. Ya. Paham ya, kau Don King, kau jangan ngamuk. Inilah kayak tadi kan. Karena apa? Karena kau bawa doktrin bersama kitabmu ketampol. Jadi ribut ini jadinya. Nggak bisa, negatif positif nggak bisa gabung. Paham ya, nggak bisa. Kau harus pilih salah satu Don King. Makanya ujungnya ngamuk, ribut, nggak terima kau isi kitabmu, nggak terima. Akhirnya apa? Ketika ayat ini ditunjukkan, kau menjawabnya, udah terbentuk nih. Terkejut kok, isi kitab itu terkejut. Nggak menyangka aku ayat ini seperti ini, menampol kalian, menghajar kalian. Terus, gara-gara malu, akhirnya apa? Kau putar-putarlah ayat itu. Kau keluarkanlah jawaban-jawaban dengan menggunakan akal-akalan. Akal-akalan. Akhirnya apa? Jadi bahan tertawaan. Itu dia, kau paksakan ayat itu. Tak kemana-mana kau putar. Terkejut, makanya. Loh memang itulah kita dan Don King, kita sama-sama sekolah bahasa Indonesia loh. Itu ayatmu bahasa Indonesia loh Don King. Adakah persyaratan untuk membahas kitabmu? Adakah? Seperti Al-Quran? Ada? Tanya dulu, ada nggak? Kalau Al-Quran gini konteksnya, harus memiliki 15 ilmu, ada sekolahnya untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu. Bukan sembarang, bos. Tapi Bibelmu adakah syaratnya? Nggak ada, bos. Hanya mengatakan, Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi sebab tertulis. Jangan menambahi sebab tertulis. Titik. Itu kata Yesus.
Jangan kau tambah-tambahi firman Tuhan tuh, kau pendusta. Sebab tertulis, apa yang tertulis pahami. Anak SD aja pun tahu, anak kita pun tahu, Tuhan itu Esa, ya, Tuhan kita satu. Tahu. Datang kalian mempinter-pinternya. Jangan, makanya lebih bagus dokter, kau ikutin doktrin kau, tinggalkan kitab. Mau apapun isi kitab itu nggak peduli kau. Udah mampus itu mau isi kitab itu apa. Yang penting imanku Yesus, Tuhanku Yesus, sudah selesai. Itu doktrin. Kau jadi kau yang ambil kesimpulan kitab orang. Lah nggak ada, bukan kitab. Ini aku mengambil pilihan daripada ribut kita diskusi. Daripada ribut, kita mencerdaskan bangsa di sini, bukan melongorkan. Eriknya tadi katanya aku pengikut Yesus. Ucapkanlah doa Bapa kami kalau yang betul kau mengikuti ajaran Yesus. Nggak mau dia jadi nanya. Bukan ke situ poinnya. Bukan ke situ poinnya. Gini loh. Ini, jangan abu-abu si Erik ini. Bukan, aku kan hanya memberikan saran Don King ya. Sebelum, tolong memberikan saran. Lebih bagus kau nggak usah naik diskusi Don King, nggak usah naik diskusi. Kalau kau bawa dua-duanya, doktrin sama kitab, nggak bisa. Kitabmu itu musuhmu kalau doktrin kau bawa. Iya, kitabmu itu musuhmu kalau doktrin kau bawa. Makanya pilih salah satu. Kau ikutin doktrin, lepaskan kitab. Kalau kau mau diskusi, silakan diskusi kau. Tapi apapun isi kitab itu, ya udah santai aja, gak usah marah-marah kau. Gak usah marah-marah, kau terima aja. Ya udah. Itu aja. Jangan kau putar-putar lagi ayat itu, jangan. Marahlah kita. Bang Juma kan mempelajarinya bukan sembarang. Kitab orang lain. Ada sekolahnya juga untuk mempelajari itu. Kitab orang ini. Kalau salah-salah Bang Juma menyampaikannya, kalian kan wajib marah. Karena salah maka kami marah. Di mana salahnya? Ngarang aja kau nih. Contoh, aku kasih contoh ya Blender ya. Si Juma mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Kok ada datanya? Ada datanya kok, lucu kok nih. Si Juma menyimpulkan kitab orang ada, lain. enggak ada menyimpulkan, ada data tertulis kok. Ada tertulis. Di mana katanya iblis? Di mana? Itu kan penaksiran Juma. Enggak ada, karena gini loh. Karena terkejut kau. Yo, iblis terkejut kau, nggak terima kau sebenarnya. Nah itulah. Marah. Nah marah kan? Padahal itu faktanya loh. Karena Nah Juma itu. menyimpulkan kitab. Lo nggak mungkin. Karena Juma menyimpulkan kitab orang lain. Bukan menyimpulkan Ada nggak? Gini sekarang gini loh. Ada nggak persyaratan untuk membahas kitab kalian itu menafsirkan? Ada nggak? Syarat-syarat utamanya ada nggak? Ada nggak? Gini, tidak tahu. Sekolah minggu tidak boleh guru sekolah minggu menerangkan ayat itu tanpa sermon. Sermon apa? Sermon. Ini dia harus sermon dulu dengan pendeta. Pendeta yang akan menerangkan ayat itu baru disampaikan guru sekolah minggu kepada anak kecil-kecil ini. Pendeta kalian pun berserak. Apanya kalian ini banyak kali cerita? Apa? Gue bilang, ayo kita buktikan yuk. Ayo kita buktikan di seluruh pendeta yuk. Seluruh pendeta nih ya. Semua pendeta di Indonesia yuk. Kita buktikan yuk. Tinggi teologi. Oke, sekarang gini. Kita buktikan penipuan pendeta yuk. Mau seluruh Indonesia terhadap kalian. Kok jadi kau Ayo. itu pendeta menipu? Enggak, kita buktikan yuk. Mau? Kok jadi kau? Enggak ya. Iya, makanya aku bilang, kami di sini nggak ada menipu-nipu. Oke. Ayo, terhadap kalian yuk. Apa? Ayo kita buktikan yuk. Oke, gini. Ayo kita buktikan. Berani nggak? Berani nggak? Seluruh Indonesia dia memberikan kepada jemaat-jemaat seluruh Indonesia. Ayo kita buktikan yuk. Oke, kita buktikan. Kau sekolahmu Ayo. apa? Nggak usah sekolah. Apa yang disampaikan pendeta kepada kalian tidak sesuai. Penipuan. Ayo kita buktikan yuk. Sekarang kau pendeta Aduh, sarjana. enggak mau S1 mau apa aku nggak peduli. Sekarang kebohongan terhadap jemaat. Ayo kita buktikan. Seluruh Indonesia. Kau nilai-nilai pula pendeta yang. Iya kita buktikan. Ayo berani kita buktikan. Seluruh Indonesia. Nilai sarjana. Kau udah Kok takut kau? Jangan kau ngoceh-ngoceh. Buktikan aja dulu lah, ayo. Berani? nggak bisa kau membuktikan itu. Nah, ayo kita buktikan. Kenapa kau takut? Nggak memenuhi syarat. Kenapa kau takut? Menilai pendeta itu dok. Kenapa kau takut? Orang kau tukang becak, gimana kau? Macet. Ayo kita buktikan. Kalau semua pendeta itu menipu jemaatnya, ayo. Layak kau menilai pendeta. Ayo. Kau tukang parkir. Ayo. Kita buktikan yuk. Kalau seluruhnya pendeta menipu jemaat, kalian korban loh. Kan dikasih arahan bagus, korban lah. Makanya pendeta kalian suruh ngadepin kemari. Jangan kalian. Terakhirmu apa? Nggak usah cerita pendidikan, kalian longor aja kok. Cemana pula? Nggak usah cerita pendidikan lah. Kutanya, kalau bicara pendidikan, dengar ya. Ketika kalau kalian pendidikan mau S8, ketika kita tanya 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawaban kalian. Longor nggak itu? Longor nggak itu?
1 tambah 1 tambah 1, 1. Mau kalian sarjana tinggi pun, kalau sudah menghitung 1 tambah 1 tambah 1, 1 jawaban kalian. Longor nggak? Longor. Banyak kali cerita, mau cemana pun juga. Itulah bukti kelongoran. Nggak usah kau cerita-cerita sarjana. Kalau dalam hal itu, udah pasti kita buktikan. Menemukan bom atom semua ini, bom apa yang... Bukan ke situ, bukan ke situ, bos. Bukan ke situ, bukan. Kau dengar ya? Kau dengar? Oke, Don King, sebentar. Kau dengar, kau dengar. Diam kau, diam. Bukti kelongoran ini, diam ya. Aku pernah udah datang ke rumahnya orang Kristen, udah menjenguk. Itu menengok mobilnya mau dijual, udah di terasnya lah, aku di teras depannya itu kan. Jadi ku perhatikan anaknya ini, anak yang perempuan, ya kan, sama mamanya di dalam. Sambil duduk aku di teras depan rumahnya, teras. Dengarlah. Nah, ada PR-mu, nak. Ada, mak. Ya, buka lah, nak, biar mama kita kerjakan, nak. PR-mu. Apa PR-mu? Matematika, nak. Matematika, mak. Ya, biar mama bantu buka, nak. Buka. Nanti biar di konten dibuka lah. Udah, mamanya ini sama anaknya. Sambil ngomong, ya kan, ini orang Kristen nih, sambil bicara gitu. Oh, sebelum kita buka, nak, mama tanya dulu kok, nak, ya, tentang Tuhan kita, nak. Apakah Yesus itu Tuhan, nakku? Tuhan, mak. Apakah Bapa Tuhan, nakku? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan, nakku? Tuhan, mak. Jadi berapa Tuhan kita, nak? 3, mak. Salah, nak, salah satu. Loh, salah itu, nak, salah. 1 Tuhan kita, nak, 1 bukan 3 katanya. Loh, cemananya mama ini, kata anaknya masih SD kelas 5. Cemananya mama ini nggak sekolah, aku rasa mama ya. Enggak, nak, 1 Tuhan kita, nak, Tuhan Yesus Tuhan kita, nak, katanya. Tuhan Yesus, katanya. Loh, tadi mama bertanya apa, mak? Iya, mama tanya itu 3 dalam 1, nak, 3 dalam. Loh, mama ini nggak sekolah, aku rasa mama, katanya. Mama ulang ya, nak, ulang, mama ulang. Oke. Apakah Yesus Tuhan, nakku? Tuhan, mak. Apakah Bapa Tuhan, nakku? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan, nakku? Tuhan. Nah, jadi berapa, nak? 1. 3, nak. Hah, kok 3? 1, nakku, 1. Ya. 1, nakku, nggak boleh pantang gitu, pantang. 1 Tuhan Yesus kita, nak. 1 Tuhan Yesus. Ya, mama ini nggak sekolah. Coba lah, masih kecil saja sudah diajari kebodohan. Untung anaknya pintar, aku dengar nih. Ya, coba mama, aku tes mama ya. Mama kayaknya nggak sekolah ini, mak. Nah, coba mama jawab. Mak, apakah kucing itu hewan? Hewan. Apakah burung itu hewan, mak? Hewan. Apakah singa hewan? Hewan. Jadi berapa hewan, mak? 3. Nah, pinternya mama 3 hewan, mak. Pinter mama 3 hewan. Apa bedanya aku tadi menjawab pertanyaan mama itu? Tapi beda, nak. Tuhan kita bukan hewan, nak, bukan hewan. Aduh. Coba, itulah. Itu artinya sudah didoktrin kebodohan dari kecil kalian. Coba, anak yang masih polos, masih lugu, yang pintar sudah diajarkan kebodohan. Jangan kau bicara iman, memang kalau bicara ilmu lain oke lah, tapi kalau berbicara iman, longor kalau berbicara iman. Itu fakta, bos. Kayak gitulah. Enggak aja. 3 apa bedanya itu? Hewan. Kecuali dia menjawabnya Tuhan, hutan, hantu. Boleh 1 Tuhan. Ini Tuhan. Ya 3 lah Tuhannya. Ya kan? Ya 3 Tuhannya. Enggak usah kau berbicara pintar. Enggak. Makanya aku bilang, lepaskan doktrin kalian. Gara-gara doktrin. Ayo kita buktikan. Kalau pendeta itu menipu kalian sebagai jemaat. Ayo. Aku berani loh. Berani. Ayo, kita buktikan yuk. Seluruh Indonesia, berani? Itu aja, coba perhatikan dulu. Apa hukum kasih? Coba kau, kutanya, kita buktikan ya. Hukum yang terutama itu hukum apa? Apa yang terutama? Max, coba kau jawab. Hukum yang terutama apa? Kasih. Coba jawab. Kasih. Semua, oke. Ketika ditanya seluruh umat Kristen, pasti menjawab, kasihilah Tuhanmu. Benar? Benar nggak? Hei, jawab dulu lah. Kenapa main circlen? Hah? Jawab dulu. Macet kan? Ini bukti penipuan sama kalian. Ini bukti seluruh pendeta. Enggak, kau tanya dulu. Tapi kau bertanya. Iya, aku bertanya sama kau. Seluruh Indonesia. Enggak, tunggu dulu. Seluruh Indonesia, ya semuanya. Ketika pendeta bertanya kepada jemaatnya, hukum yang terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu. Benar ya?
Benar nggak? Seluruh Indonesia nggak tuh? Ketika ditanya, iya. Seluruh jemaat-jemaat bertanya, Pak Pendeta, hukum yang terutama apa Pak Pendeta? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Benar ya? Itu ya. Ayo kita buktikan. Kita buktikan ini. Ini selama ini yang dijawab pendeta. Tipuan-tipuan kalian ini, tengok ya, kita buktikan. Kita buktikan pakai data. Hukum yang terutama. Jadi kalian selama ini, itulah bukti pendeta itu menipu kalian. Nah, baca ini. Ini meres. Hukum yang terutama, ini tulisan terutamanya. Hukum yang terutama. Tulisan terutamanya di mana? Di sini kan? Di depan ya. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bos. Ini. Kemudian ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Adakah sebelum tulisan kasihilah hukum terutama? Ayo, adakah yang di Markus 12:30 ini dikatakan hukum terutama? Ada. Hukum terutama kasihilah. Di atas hukum yang terutama, pertama dulu mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sama manusia. Tapi pendeta selalu menghilangkan hukum yang mengesahkan Tuhan, bos. Selalu ditinggalkan hukum mengesahkan Tuhan ini. Benar nggak? Bukti. Ditinggalkan. Langsung hukum terutama. Padahal tertulis hukum terutama di sini. Di sini, bukan di 12:30 ini, bukan. Bukan di nomor 12:30, bukan. Dari atas runutannya, menyambung ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang. Pernah nggak pendeta membaca hukum terutama yang pertama ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernah nggak? Hei, jawab Den. Pernah nggak? Pendeta selalu menjawab, hukum terutama kasihilah Tuhanmu, kasihilah, kasihilah. Pernah nggak dia mengatakan mengesahkan Tuhan? Pernah nggak? Nggak pernah. Seluruh pendeta Indonesia, benar nggak? Jadi jangan bilang kalian menipu. Ini yang dibaca. Kenapa ini dilepaskan? Kenapa yang terutamanya ini dipindahkan ke 12:30? Kenapa? Hah? Kenapa hukum terutama ditulis? Adakah di 12:30 dikasih hukum terutama? Nggak ada, bos. Ini, adakah? Adakah ini? Terutama di sini. Adakah pindah kemari? Ada di sini terutama, kan nggak ada. Hukum terutama kasihilah, nggak ada di sini. Jadi ini selalu ditinggalkan. Mengesahkan Tuhan. Jelas kan? Tanya, aku benar taruhan. Seluruh pendeta nggak pernah membacakan suatu ini. Hukum yang terutama, Pak Pendeta, apa hukum terutama? Hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan dan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu dia. Itu dia, bos. Kecuali ada di 12:30 ini hukum terutama kasihilah. Ada tulisan terutamanya di sini. Kecuali ada tulisan terutamanya sebelum kasihilah. Udah jelas ya? Jelas ya, Don King ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas kan? Udah terbukti ya? Terbukti kan? Minum dulu kok. Capek kali kau. Macet. Oke, udah terbukti ya? Terbukti ya? Tarik nafas. Minum dulu blender, minum. Enggak terbukti ya? Udah terbukti ya, bos? Aku bukan ya terbukti. Kau paling pintar. Kau udah. Loh, kok aku pula paling pintar? Parkir sana dulu. Macet. Benar ya? Udah jelas ya? Ditipu ya? Di blender ini tamat SMP tapi diterangkannya STT. Coba lah dulu. Itu Indonesia. Iya. Tamat apa kok STT pula? Iya. Apa sekolahmu blender sehingga kau mampu menerangkan Alkitab begitu luar biasa? Inilah membahagiakan diri, mencoba membahagiakan diri. Luar biasa penjelasan blender. Padahal di hatinya udah retak ginjalnya. Mencoba membahagiakan diri. Bukan yang mantap ini. SD mana kok blender kok bisa menerangkan yang harusnya dokter menerangkan itu, dokter S3.
Tapi bisa diterangkan sama SD kelas 5. Luar biasa sekolah Blender ini, Bah. Ngeri kali apologet ini ya. Membahagiakan diri, berusaha untuk menyenangkan diri ini. Ya kan? Cuma satpam, tapi bisa jadi dokter. Kan udah gila, nggak bisa kayak gitu. Ya, Jadi curhat ya. coba Curhat ya. janganlah, Nggak. biarlah diterangkan oleh yang ahli pada bidangnya. Mana? Ada syaratnya? Adakah persyaratannya? Mana, tunjukkan. Dalam teologi, Syaratnya, mana persyaratan untuk menunjukkan kepada ahlinya? Mana persyaratan untuk menunjukkan kitab itu kepada ahlinya? Mana? Di mana tertulis? Blender. Mana tertulis? Di mana? Kalau gini aja lah, hari Minggu Blender kundang kau di gereja kami kokok bah ya. Don King, begini loh Don King. Untuk menyatakan sesuatu, Don King, gini loh. Ketika ada orang datang ke rumah kau, Don King. Nah, dia bawa kwitansi. Oke? Dia datang pada kau, Don King. Kau punya utang sama si A. Ditanya nih, bayar utang kau. Utang apa kau bilang? Kan gitu. Kan kau minta bukti kan? Kau siapa? Mana buktinya? Kan begitu. Nah, ketika dia tidak membawa apa-apa, tidak bisa. Tetapi ketika dia membawa kwitansi, surat perjanjian atas hutang, mau tak mau kau harus bayar kan?